Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Borno. Kali ini kita kedatangan seorang tamu lagi. Apakah sudah pernah ya? Masih belum pernah ya? Masih belum pernah. Ini pertama kali seorang kelas 12 ya, jurusan DKV SMK Negeri 1 Borno yang sudah magang di MPM ya. Jadi dia punya keahlian dalam animasi baik 3D dan juga 2 dimensi, dan dia terapkan pada saat dia magang di MPM. Oke. Inilah dia, Syama. Selamat datang, Syama. Ya. Bagaimana kabar, Syama? Alhamdulillah baik. Bisa agak dekat dengan mic-nya? Oh, oke. Suaranya agak kurang tadi ya. Suaranya Syama ya. Oke. Nah, jadi Syama ini bisa ceritakan Syama ini dulu dari aslinya tinggal di mana, dari SMP mana? Saya tinggal di Simorja Kanar Bojonegoro. Dari SMP Ahmad Yani 4 Kanor. SMP Ahmad Yani ya, swasta ya. Oke. Nah, kemudian pada saat itu Syama ini kan masuk memilih DKV ya. Dan memang kamu punya niat dan memilih di DKV ya? Iya. Oke, dan tertarik. Sebenarnya yang membuat kamu tertarik di DKV apa? Sebenarnya saya kesini tuh mau belajar animasinya. Oke, jadi memang fokus ke animasi. Dari pertama kan. Nah, jadi perlu diketahui juga ya, kalau di DKV memang dipelajari animasi juga, tapi lebih concern ke desain begitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada jurusan khusus untuk animasi. Jadi memang fokus untuk animasi. Nah, jadi kita kalau dalam pembelajaran kita animasi ini kayak masih kurang ya. Sedangkan sama sendiri kan pengen juga belajar lebih mendalam ya tentang animasi, baik juga 2 dimensi sama 3 dimensi. Nah, berarti yang membuat Syama itu senang animasi itu sebenarnya awalnya itu sejak kapan? Sejak COVID. Sejak COVID. Waktu itu kamu masih SMP? Iya. SMP kelas berapa itu? Itu waktu SMP kelas 1, 2, 3. Itu saya mulai tertarik sama animasi. Karena apakah menonton suatu film animasi di TV atau bagaimana? Iya, waktu COVID kan kita sekolah di rumah kan. Betul. Itu saya suka streaming nonton anime, dari animasi dari Jepang maupun dari Disney dan sebagainya. Oke, jadi sudah berbagai macam-macam film animasi yang sudah kamu tonton ya? Iya. Yang kamu paling senang dari film animasi itu apa saja? Dari apa itu namanya? How to Train Your Dragon sama kalau anime itu One Piece. One Piece ya. Berarti kamu juga sangat senang dengan anime ya? Iya. Yang membuat kamu senang dengan anime itu apakah ceritanya atau ceritanya yang menarik itu apa? Ya dulu sih saya sempat meremehkan animasi gitu kan. Kayak teman-teman dulu kan waktu COVID kan sukanya nonton anime kan. Awalnya kamu juga sebenarnya ini ya, malah menyepelekan gitu ya. Oke. Alah wibu nonton anime gitu. Iya ya. Saya coba-coba nonton keterusan. Oh alah, ya. Dan ternyata apa yang membuat kamu kok seperti menarik, seru, ya, penasaran dengan cerita selanjutnya begitu ya? Lalu keterusan, terus langsung dari kelas 3 tuh saya memutuskan buat animasi, coba-coba kelas 3 buat animasi dari Flipaclip di HP. Flipaclip satu-satu per frame itu. Lalu teman saya itu SMP Adit itu nyaranin saya sekolah di sini di kafe karena ada animasinya. Iya. Makanya saya datang sini. Baik. Nah, jadi waktu itu Syama ini kan senang dengan film-film anime ya. Apakah termasuk juga Naruto? Oh, kalau Naruto malah saya gak nonton. Nggak paham ceritanya sama sekali ya, karena kan itu sangat tergolong sangat lama dan ini ya sangat tenar ya, dan kamu sendiri nggak ngerti ya tentang Naruto ya. Oke. Itu Naruto itu apakah termasuk anime atau bagaimana ya? Iya, termasuk anime, kan dari Jepang. Dari Jepang ya. Anime itu adalah
film animasi yang berasal dari Jepang ya. Ya, penyebutannya dari Jepang anime. Oh, oke. Nah, kalau apa namanya? Itu kan biasanya kan masih animasi yang 2 dimensi. Kalau yang film yang 3 dimensi itu yang kamu paling menarik itu apa? The Train Your Dragon itu dari Warner Bros. Warner Bros ya. Oke. Dan juga kamu sebenarnya sangat tertarik ya, penasaran, wah gimana caranya buat seperti ini ya. Dan ternyata setelah dipelajari sangat rumit sebenarnya ya. Iya, rumit banget. Ya, tidak segampang kita melihat, kok Kayak dan ternyata banyak proses-proses yang harus kita harus kita lalui ya. Nah, kemudian gini, jadi Syama ini kan sudah magang di MPM selama 6 bulan dan waktu itu magang bersama rekannya itu Arvando. Dan kalian itu di sana itu tugasnya apakah berbeda atau sama? Sama satu project. Satu project juga ya. Berarti kalian kolaborasi gitu ya. Mengerjakan satu project ya. Seperti apa pembagian kalian tugasnya dalam bekerja sama Oke, jadi dalam buku itu kan ada beberapa bab. Ya. Satu bab itu kami bagi setengah-setengah biar pengerjaannya itu cepat. Oke. Kan kalau jadi satu bab itu langsung dikumpulin sama orang yang nyuruh kita kan. Itu kita suruh buat ini nilai direvisi lagi atau udah clear gitu, Pak. Oke. Jadi waktu kalian itu di sana itu lebih ke ini ya, untuk tugasnya itu animasi yang kalian buat itu animasi 2 dimensi ya? Iya, 2 dimensi. Dan kalian buatnya menggunakan aplikasi apa? After Effects ya. Dan sebenarnya mungkin dasar kamu untuk After Effects juga sebenarnya kurang selama waktu di sekolah ya. Dan berarti kamu belajar sendiri ya? Iya, waktu itu. Jadi luar biasa nih Syama ya, karena saking tertariknya dengan animasi, walaupun dia belum ada bekal yang banyak di After Effects, tapi karena dia mau untuk belajar, akhirnya dia bisa. Dan biasanya media yang kamu gunakan untuk belajar sendiri untuk menyelesaikan proyeknya itu apa? Apakah YouTube atau medsos lain? Di sana itu kan karena di sana nggak ada wifi dan juga kota mahal kan, jadi harus otodidak. Saya sebenarnya udah nyiapin skrip dari rumah buat karakter juga. Template-nya udah dari rumah, jadi di sana tinggal bikin karakter sudah saya planning sih sebenarnya di rumah. Jadi saya tanya kakak kelas dulu, magangnya di sana itu ngapain? Katanya kakak kelas kan buat e-learning. Jadi saya siapkan itu karakter, saya siapkan semuanya dah yang mungkin dibutuhkan gitu. Oke. Jadi sehingga pada saat membuat animasinya sudah tidak lama ya, karena kan sebelum kita menganimasikan itu kita harus bikin objek dulu ya. Dan bikin objek itu membutuhkan biasanya waktu yang cukup lama ya, karena kan banyak objek-objek yang harus kita bikin ya, baik karakter, properti dan environment begitu ya. Dan waktu itu seniormu siapa yang kamu bisa tanya waktu itu? Itu Kak Kansa. Oh iya, Kansa ya. Kansa sama Kak Diandra kalau nggak salah. Oke, ya. Berarti Kansa waktu itu juga seniormu membuat animasi juga. Ya, seperti itu. Dan mereka juga menggunakan After Effects atau bagaimana? Atau mereka katanya pakai Alimotion kalau nggak salah. Oh, Animotion, tapi pada intinya kan sama gitu ya. Jadi tolong buatkan suatu skenario ini ya untuk durasi ini, kemudian kerjakan mau menggunakan software apapun silahkan begitu ya. Dan kalian sendiri lebih memilih After Effects. Dan Arvando juga menggunakan After Effects juga ya. Nah, kemudian apakah ada kendala waktu itu karena kalian kan istilahnya otodidak ya. Kemudian apa kendala yang paling yang membuat kalian mengalami kesulitan dalam pembuatan animasi itu sih masalahnya pada laptopnya sih Pak, kan animasi itu kan butuh render yang berat kan, apalagi After Effects. Betul Punya saya aja harus dirender dulu baru bisa dilihat hasilnya, karena previewnya itu nggak kelihatan. Berarti harus gimana? Harus dirender dulu baru dilihat animasinya. Oh iyalah.
kalau salah ya hapus lagi, buat lagi gitu. Jadi bikin waktunya lama buat animasi. Akhirnya susah ya, mengalami kesulitan. Dan dari MPM sendiri seperti apakah tidak ada kayak support menyediakan suatu komputer yang mumpuni untuk enggak sih. Waktu di MPM bawa laptop masing-masing. Oh, memang harus menggunakan laptop masing-masing gitu ya. Dan Arvando punya laptop. Punya dia itu lumayan bagus sih menurut akhirnya saya. bisa ya. Jadi tidak mesti harus render dulu. Jadi itu masing-masing soalnya Arvando kan punya projectnya sendiri. Saya juga punya projectnya sendiri. Jadi ngerjainnya sendiri-sendiri. Oh, oke. Nah, bisa dijelaskan project yang kalian kerjakan itu yang untuk sama sendiri mengerjakan apa waktu itu disuruh? Ini ada bisa kan di sini ada foldernya kan JKL ini. Itu sebenarnya bab JK sama L. Ya. Itu di sini ada. Nah, di sini ada tiga judul gitu loh. J3, J2, J6, J5. Itu dibuat animasinya satu persatu per J gitu. J3 itu yang bagian atas aku, J3 bagian bawah itu Vando kayak gitu. Oh gitu, maksudnya itu kayak part-part dari suatu project gitu ya? Jadi suatu materi gitu kita buat per part biar lebih cepat. Oke, dibagi tugas ya. Jadi sampai berapa biasanya itu? Sampai part berapa itu? Sampai J3, ini yang J aja J3, J2, J6 sama J5. Kalau yang mana nih? Yang K itu ada masing-masing, pokoknya ada judulnya masing-masing yang harus dibuat. Oke, bisa ditampilkan mungkin kalau yang J, yang project J itu apa, tentang apa itu bisa ditampilkan? Ini hasil ini ya. Wow. Ini buat pengiriman kalau nggak salah, pengiriman unit. Ya itu ada judulnya di. Oke. Ya. Ini sudah secara keseluruhan ya, atau untuk hanya J2 atau ini? Ini J semuanya, J2, J3 sama. Oh, sudah digabung semua ya. Oke. Bisa dijelaskan ini tentang apa sih? Ini aktivitas penerimaan unit di gudang dealer, Pak. Oke. Itu harus dicek. Oke, luar biasa ya. Jadi pasti dari pihak MPM itu sangat senang kalian bisa membuat jadi ini sebenarnya kayak tutorial kah untuk? Iya, untuk para dealer, Pak. Para dealer ya. Oke, supaya untuk mudah dipahami gitu ya. Iya. Aktivitas penerimaan unit di gudang dealer. Wow, keren. Dan kemudian yang jelas ini kan tadi sama mengatakan ini untuk aset-aset objek-objeknya ini kan dari karakter, properti dan lain sebagainya ini misalnya kamu sudah siapkan terlebih dahulu dari ini ya di rumah. Kamu desain sendiri atau mungkin di download begitu? Ini desain sendiri buat karakternya, tapi untuk bajunya saya baru buat di MPM soalnya kan saya udah buat dari rumah disuruh revisi katanya bajunya kurang mirip gitu. Oke, aslinya sudah dibuatkan sendiri, disiapkan di rumah, terus kamu diperbaiki di sana. Iya. Hanya bajunya saja gitu ya. Kalau untuk seperti properti sepeda motor, mobil Honda itu juga baru buat di sana. Soalnya saya buatnya cuman environment doang yang di rumah. Pak, seperti pohon. Oke. Itu saya buatnya di rumah, awan juga saya buat di rumah. Oke. Jadi mobilnya ini mobil Honda dan bisa ada bannya itu kamu buat di sana gitu ya. Jadi misalnya kamu imajinasi sendiri atau mungkin ada suatu kamu ada referensi mobil kamu tiru desain? Itu dikasih sama orangnya, Pak. Dikasih kayak
satu folder Excel itu banyak foto-fotonya buat referensi. Oke. Ya. Terus untuk motornya sendiri, kamu desain juga? Iya. Atau sudah ada? Ya buat lagi. Buat lagi? Nah. Wow, tapi kok ini ya? Kamu berarti buatnya tracing ya, jelas ya? Dari misalnya kan ada suatu gambar, kemudian kamu tracing seperti itu ya? Kamu ini ya, istilahnya ini untuk motor ini, kamu bagi dalam beberapa objek istilahnya. Apa kamu bedakan bannya dengan? Iya, saya beda-beda. Bodinya? Iya, saya beda-beda. Soalnya ya? Biar gampang kan, sepeda motor nggak hanya satu kan di MPM, bisa beda-beda warna. Jadi saya bedain bodinya supaya nanti ubah warnanya gampang. Itu saya sama lighting juga, saya kasih warna putih sama hitam, langsung transparansinya saya turunkan. Oke. Luar biasa. Terus pada saat kamu rigging itu kamu menggunakan apa? Ini kan contohnya kan dia motor gitu, kamu membuat menganimasikan supaya dia tangannya bergerak itu pakai apa? Itu saya pakai script Pak, bantuan script. Di After Effects kan ada tambahan script itu. Oke. Saya langsung karakternya saya kasih script biar langsung ada rignya. Ada rignya, langsung ke rigging. Jadi tinggal gerakin doang. Oke. Jadi kita tinggal buat karakter doang, nanti kita tekan scriptnya itu langsung ke rigging. Oke, yang menjadi pertanyaan gini, kalian ini disuruh mengerjakan project ini, istilahnya kan perbagian-perbagian ya. Contohnya kamu mengerjakan yang untuk yang J itu J2 gitu ya. Iya. Itu yang J2 itu untuk durasi berapa detik? Nggak sampai 1 menit kalau nggak salah. Nggak sampai 1 menit ya. Iya. Dan itu dikerjakan dalam berapa? Itu 1 bulan kalau nggak salah, karena rendernya itu sangat lama Pak. Oh, kok bisa lama? Oh, itu semuanya 1 bulan. Kalau cuman hanya per part J2, khusus untuk J2 saja, itu kan kalau tadi kan seminggu jadi. Oh, seminggu. Tapi kalau revisi ya balik buat lagi. Berarti sebenarnya kalau semisal kamu mengerjakan itu sebenarnya bisa 1 hari gitu? Oh, nggak mungkin sih. Untuk J2 berarti harus berapa hari ya? Soalnya environment juga harus nata. Kalau revisi kan tinggal ngubah bentuk kan. Kalau buat dari awal kan harus nata environment, buat animasinya. Jadi nggak mungkin 1 hari selesai. Nggak mungkin 1 hari ya. Wow. Jadi luar biasa ya, pembuatan animasi, project animasi 2 dimensi ini ternyata sangat Ruben ya. Tetapi untuk Syama sendiri sangat menikmati pembuatan animasi seperti ini ya. Iya. Karena sangat senang ya, karena sudah menemukan passionnya dalam dunia animasi. Nah, kemudian selama sama di sana itu bagaimana tanggapan dari pihak MPM sendiri terkait kalian membuat proyek seperti ini? Apakah tanggapannya positif? Bagaimana? Ya, karena Pak Gani itu orangnya enak Pak. Kalau dia ada yang harus direvisi tuh kan saya kan ganti. Pembimbing kan, pertama itu Pak Arsyad. Iya. Ya kalau Pak Arsyad itu kayaknya orangnya agak sungkanan, jadi dibilang bagus-bagus aja. Kalau Pak Gani kan kalau ada yang salah langsung ini perbaiki lagi gitu. Jadi enaknya gitu kalau Pak Gani. Kamu justru lebih senang kayak gitu ya? Kalau memang belum bagus, bisa improve animasi kita juga kan. Betul, iya. Oke. Nah, kemudian untuk Syama sendiri setelah memegang di MPM sini, di MPM sana itu, apakah ada kemungkinan nanti akan ditarik nanti kamu kerja di sana setelah lulus? Kayaknya nggak tahu sih. Enggak ya. Soalnya juga kan ini kan nggak pokok kan, nggak error ini kan nggak harus dibuat berkali-kali kan. Betul. Cuman buat satu untuk selamanya gitu. Iya. Dan juga nanti kan istilahnya kan Syama ini sebenarnya sudah ada punya rencana mau kuliah ya. Iya, insyaallah. Kuliah
yang jelas khusus animasi ya. Iya. Soalnya juga kamu senior kamu ada dulu itu sangat tertarik dalam dunia animasi ya, terkhusus untuk 3D. Jadi dia senang sekali dulu dalam belajar Blender ya. Namanya Bayu Prayogo, sekarang kuliah di PENS, jurusan namanya itu broadcasting, kalau nggak salah D3 atau D4 di Surabaya, kalau nggak salah di Surabaya atau yang di Lamongan, kan ada juga di kampus di Lamongan. Dia magang karena dia tertarik animasi, dia magang di animasi di Sumatera. Tapi online. Online. Gitu. Sekarang itu kan untuk magang animasi itu boleh online. Iya. Mau contohnya di Malang lewat online. Jadi bisa. Jadi tidak harus ke sana. Tapi yang jelas harus progres, mengerjakan project harus dikumpulkan dengan tepat. Itu. Oke, nah kemudian untuk ini kan sama juga, selain 2 dimensi kan juga ada project yang bisa ditunjukkan lagi. Mungkin ini kan masih yang J, yang K itu kan project yang lain ya. Ini tentang apa nih? Saya juga agak lupa. Ini tentang kayaknya tentang servis gitu sih kayaknya. Oke, servis ya. Jadi pada saat kalian mengerjakan animasinya itu berarti langsung dikasih seperti lembar kerja, nanti pertama detik ini, nanti seperti Pak. ini, itu kedua kita buat sendiri. Berarti kalian buat sendiri. Cuman dikasih buku, bilang bikin animasi ini, satu buku ini bikinin airlining animasi gitu. Hanya seperti itu ya. Oke. Jadi kalian benar-benar ini yang membuat sesuatu itu dari dari nol ya. Iya. Luar biasa ya. Kan karena selamanya kalau dalam dunia pelatihan animasi itu kan harus ada soalnya. Iya. Bikin objeknya ini, warnanya ini harus tebak. Jadi kalian membuatnya memang benar-benar sangat luar biasa ini. Oke, ini tentang perbaikan bengkel ya. Service ya. Oke. Terus yang untuk yang bisa sambil dipercepat gitu. Ini nggak ada suaranya memang? Ada Pak, tapi kayaknya kecil. Harusnya ada suaranya. Ini tentang servis kayaknya yang kayaknya. Ini yang bagian bengkelnya. Iya. Begitu yang mencatat apa keluhan-keluhan dari ininya. Keluhan konsumen. Ini adminnya. Keren. Luar biasa nih ya. Wah, ini sudah pro ini. Pada saat kamu mengerjakan ini, yang jelas kan karena tidak ada hanya disuruh buat kamu kan hanya disuruh buat ini. Yeah. Nah, tapi kan kamu kan tidak punya gambaran kan, maka kan kamu harus mencari referensi dari berbagai media begitu ya. Yeah. Berarti kamu referensi yang kamu cari itu dari YouTube atau bagaimana? Kan udah ada dikasih Excel gitu kan Pak. Itu saya bayangin aja sebagai storyboard gitu kan. Di Excel berupa apa? Dikasih foto-foto gitu. Gambarannya. Saya bayangin aja itu storyboard. Iya. Jadi itu sudah kayak seperti langkah-langkah ya. Nanti langkah pertama nanti tak buat kayak gini ya. Oke. Di Excelnya itu sudah ada gambar-gambarnya ya. Oke, tinggal dianimasikan ya.
Oke, kemudian untuk yang selanjutnya ini yang K. Berarti ini setiap project ini kalian buat kerjakan 1 bulan ya? Iya. Untuk L juga 1 bulan. Oh, ini yang full. Ini tentang apa nih? Kalau ini proses pembelian spare part kalau nggak salah. Ini penerimaan order spare part. Ceritanya ada orang yang mau beli gear gitu. Oke. Nanti layangannya kayak gimana? Oke. Oke, ada nama partnya, kode partnya. Harusnya ada suaranya ini ya? Iya, seharusnya ada. Di dubbing gitu ya. Oke, jadi saya sangat kagum ya. Jadi Syama membuat project ini ya, luar biasa ya. Dan apa namanya? Kalau saya melihat ini sangat rumit ini. Memang pengerjaan itu sangat sulit dan butuh waktu yang lama. Jadi luar biasa nih, sangat kagum sekali. Nah, sekarang kita coba beralih ke 3D ya. Kalau di sana kan sebenarnya kan kalian tidak tidak ada project 3D ya, tapi karena kamu tertarik, kamu belajar membuat 3D. Nah, dalam hal ini 3D software yang kamu gunakan untuk 3D itu apakah Blender atau software lain? Saya pakai ini, Minimator. Jadi, ya. Ini tuh lebih ringan daripada Blender. Soalnya kalau pakai Blender tuh berat banget buat animasi. Sangat berat ya. Bahkan gerakin karakter aja nggak bisa kalau di laptop saya. Oh iya, karena kondisi laptop yang ini ya, speknya kurang sehingga dia kali dengan menggunakan software yang jauh lebih ringan ini ya, namanya Minimator ya. Oke, ini bisa dijelaskan ini seperti apa yang bisa digunakan di sini? Apakah mulai dari modeling objeknya atau hanya ini sebenarnya softwarenya itu cuman buat animasi doang. Kalau model sama rigging itu ada softwarenya sendiri. Ini kan sudah saya buatin model. Saya tinggal taruh di sini sama nganimasiin doang. Sebenarnya untuk desain karakter juga saya minta tolong adik saya sih. Wow, berarti adik kamu sendiri juga sebenarnya sudah belajar tentang dunia 3D juga. Iya. Itu kan soalnya dibikin seperti karakter gitu kan, skinnya. Oke. Sebenarnya ini kan dari animasi saya ubah jadi animasi Minecraft gini. Iya. Jadi adik saya suruh nonton animasi ini buatin karakter kayak gini gitu. Dia buatin skin buat saya animasiin. Ya. Oke, jadi kalau Minimator ini untuk objeknya cenderung sederhana ya, lebih ke kotak-kotak saja begitu ya. Nah, ini tentang apa nih? Apakah kamu buatnya ini hanya iseng-iseng saja atau berdasarkan apa nih kamu bikin? Ini berdasarkan animasi, kan aku sama adikku tuh suka nonton kartun gitu kan, animasi. Ini salah satu scene-nya gitu, saya iseng-iseng buat animasi. Ini untuk kamu bikin salah satu adegan berapa detik berarti ini? Ini cuman kalau nggak salah nggak sampai 13. Ini ada 14 detik kalau salah. 15 detik. 15 detik ya. Berapa FPS ini? 24 kalau nggak salah. 24 ya. Oke. Nah, ini tentang apa? Seorang karakter apa ini yang melakukan apa? Ini sebenarnya itu karakter jahatnya gitu. Dia itu sekarang bikin, kan kalau ada orang berpikir negatif itu bakalan dikasih akuma, itu kupu-kupu hitamnya. Bakal masukin karakternya dia jahat gitu. Oke. Sebenarnya ada lanjutannya, tapi karena sekarang banyak ada UKK juga, saya malas ngerjainnya.
Oke. Bentar lagi ada UKK film. Betul, jadi konsentrasinya sekarang agak terganggu ya, karena nanti harus mempersiapkan untuk film ya. Iya. Oke. Nah, apa namanya, ini pada dasarnya sebenarnya mirip dengan 3D yang lain seperti Blender ya. Iya, sama aja sih. Jadi ada untuk apa namanya, menggerakkan, menggeser, kemutar, Dan kemudian lebih enaknya scale. kalau di sini tuh gini Pak, Gimana? ada template karakternya gitu dari Minecraft-nya. Oke. Jadi kalau bikin karakter misalnya kelinci ini tinggal ngambil gini. Oh. Jadi langsung tinggal animasiin. Iya ya. Jadi sudah ada modelingnya, kemudian sudah ada rangkanya juga ya. Kayak apa namanya? Tulangnya Iya, sudah ya. Jadi sudah. tinggal kita rigging Masih begitu ya. Dan di sini untuk minimator ini bisa untuk rigging ya. Oh, kalau rigging pakai model pen kalau saya. Pakai model pen. Model Pen. Iya. Itu untuk rigging. Ya, Ada rigging khusus sama, lagi. sama bikin model 3D-nya. Model 3D. Namanya apa tadi? Model pen. Model? BENCH. Oke, wah ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung, dan itu justru jauh lebih ringan gitu Iya. ya, dan mudah untuk digunakan ya. Iya. Oke. Nah kemudian apa namanya, bisa ditunjukkan hasil dari render 3D yang kamu sudah buat. Durasi berapa Jadi ini yang tadi, ya? sama ada Hasilnya satu seperti ini. lagi sebelum saya magang itu saya buat animasi. Ini yang tadi. Seharusnya ini ada suaranya. Udah simpel gitu doang karena ini baru satu scene. Ini kan cuma satu scene doang soalnya. Satu ya, Satu. cuma 13 detik ya. Iya. Kalau ini saya buat sebelum magang di MPA. Agak panjang nih ya, hampir 1 menit. Ini ceritanya tentang apa nih? Ini ceritanya tentang saya itu mau bikin animasi di Blender tapi Oke. laptopnya agak kuat. Oh, aduh. Ya. boleh. Nah, Iya. Jadi ini apa namanya, salah satu curhatan seorang Syama yang sebenarnya punya ketertarikan untuk mempelajari software namanya Blender ya, software gratis ya. Tapi harus didukung dengan komputer atau laptop yang speknya tinggi. Sedangkan laptopnya untuk Syama apa namanya, tidak mumpuni, sehingga kayak minimator. menggunakan software yang lebih ringan lagi. Tapi keren ini loh, sangat keren. Dan apa namanya, kamu render ini di render di Minecraft atau di aplikasi apa tadi? Yang tadi ini. Kalau render kan 3 render, render animation. Biasanya untuk durasi yang contohnya ini berapa? 13 detik ya? Iya. 13 detik di render, durasinya berapa? Ini kalau kemarin saya kan di PC-nya Parel teman saya. Oh, Rendernya itu di Farel, bukan di laptop sendiri. Iya, itu cuman 10 menit kalau nggak salah. Kalau di laptopku itu masih 5 jaman kalau nggak salah. Berarti pengaruh ya untuk apa namanya? Ternyata walaupun ini ringan, rendernya juga lama juga ya. Lama. Wow. Terus yang untuk yang durasi yang lebih panjang tadi agak hampir 1 menit. Itu pakai laptop itu. Yang ini pakai laptop itu 3 hari kayaknya rendernya. Wow. 3 hari. Itu berarti apa namanya? Berarti nggak boleh diotak-atik ya? Iya, render Iya kan? terus. Kan nggak boleh ini ya. Nah, Kalau nggak pada boleh. saat render kan kita sambil menggunakan laptop nanti akan terganggu gitu ya. Nah, jadi laptopnya nyala di pojokan terus. Oke. Nah, untuk harapannya Syama sendiri nih, gimana untuk kedepannya nih supaya nanti tetap bisa mendalami tentang animasi khususnya untuk 3D. Harapan saya sih semoga
dilancarkan untuk belajarnya ya. Soalnya harus kan lulus juga harus mikirin kerja. Oke. Semoga Mas terlanjut animasi ini. Iya. Berarti nanti kamu lanjut ini ya, kuliah di animasi. Kerja sama kuliah. Kerja dulu baru kuliah. Sambil kalau bisa kuliah kerja dulu, terus supaya bisa untuk ini ya, biaya kuliah gitu ya. Dan juga apakah Syama sendiri nanti ada keinginan untuk beli PC atau laptop yang mumpuni untuk 3D? Sebenarnya itu saya mau beli PC sih, tapi spare partnya itu di Shopee sekarang belum restock. Jadi sebenarnya udah dari waktu magang kan, udah aku cari tahu komponen yang cocok. Iya. Setelah magang malah komponennya habis semua. Komponennya habis? Iya. Jadi harus nunggu restock, kalau enggak cari komponen lain. Soalnya komponennya itu yang ini cocok banget, kayak RAM 32 cuman kalau nggak salah cuman 2 jutaan. Itu kan ya buat animasi kan butuh banget kan RAM yang besar. Oke, RAM berapa kamu? Itu 32 GB. Wow. 32 sudah ngeri ya. Iya. Prosesor? Prosesornya saya pakai Ryzen 500 kalau 5500. Dan yang sudah yang generasi yang terbaru gitu ya. Jadi sudah sangat mumpuni ya. Tapi masih dalam proses ya. Iya, ya semoga terwujud ya. Amin. Dan nanti kamu bisa mendalami lagi aplikasi yang lebih berat, yaitu Blender. Iya. Karena kamu juga sebenarnya kan sangat ingin mendalami dunia 3D gitu ya. Dan untuk kedepannya nanti Syama ini pasti kan sudah punya angan-angan ya, karena sudah menemukan fashion di animasi. Apakah nanti punya suatu impian terkait dunia animasinya nanti? Karena sudah kamu sering nonton film animasi dan anime dan lain sebagainya. Punya pandangan nanti, saya pengen buat seperti ini. Ya sebenarnya ada sih, saya bikin masih jadi cerita sih, jadi cerita panjang gitu. Saya mau bikin saya mau bikin series itu namanya Redemption, dimana tokoh utamanya itu menebus dosa dirinya. Dia itu istilahnya reinkarnasi terus. Jadi penebusan di antar dimensi gitu. Penebusan antar dimensi. Ya, wow. Animasinya. Penebusan antar dimensi ini sangat fantasi ya. Kalau kita secara manusia itu memahaminya itu kayak seperti dia masuk akal gitu ya. Kamu dapat ide itu dari film yang sudah pernah kamu nonton gitu ya? Enggak, itu sebenarnya cuman kan lampu mati. Saya sama adik saya kan seringnya ngobrol berdua gitu, bikin cerita. Oh no. Oh, berarti kamu sendiri ini sangat dekat sama adiknya sehingga sama-sama juga tertarik dalam dunia dimensi sehingga obrolannya sampai seperti itu ya. Oke, keren. Oke, dan Syama sendiri nanti apakah pengen juga nanti saya mau bikin studio animasi dan mau bikin suatu film animasi nanti yang nilainya sampai miliaran, triliunan. Pengen ya. Oke, semoga terwujud ya. Oke, terima kasih untuk Syama untuk sharingnya tentang magang di MPM dan juga pembuatan animasi. Kamu sudah menemukan passion di dunia 3D. Semoga nanti cita-citanya terwujud ya. Bikin studi animasi atau bikin film animasi. Oke, terima kasih untuk Syama untuk kehadiran hari ini. Kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa di tema-tema yang lain dan juga tamu-tamu yang luar biasa. Sampai jumpa.